bilang action gitu nah. Action. Terima kasih buat para hadirin yang sudah datang di Rumah Mentari. Kita berkumpul di sini dalam rangkaian acara Gurat Gurit 2025 yang bertajuk Reinvented Tradition. Jadi Gurat Gurit ini adalah event annual yang diselenggarakan atau dipersembahkan Gurat Institute dalam memperingati harlahnya gitu. Dan hari ini saya mungkin bisa memandu acara ini dan mungkin ada sedikit sambutan dulu untuk membuka sesi kita pada hari ini. Terima kasih. Di sebelah sana ada Blimati Susanto. Ya, terima kasih Nobi, terima kasih para hadirin sekalian. Ya, kita berjumpa lagi di Gurat Gurit yang keempat di tahun 2025 ini. Ya, kenapa pelaksanaannya keempat? Karena kita baru ingat ngerayain hari ulang tahun kita di tahun yang ke-8 gitu. Sebelumnya nggak pernah ingat kita berdiri tahun berapa, tanggal berapa gitu. Jadi sebagai untuk penanda saja gitu, kita tetapkan sebenarnya 27 Juli 2014 gitu, dan itu menjadi kemudian sejak tahun 2022 gitu, ketika kita baru ingat, baru ngeh gitu, nah sekali-sekali merayakan ulang tahun lah Gurat ini gitu. Dan kita mulai dari 27 Juli 2022 waktu itu di Gurat Gurit yang pertama, dan sekarang sudah memasuki tahun yang keempat ya, dengan konsep Gurat Gurit ya memang dari awal memang kita rancang sebagai sebuah penanda hari jadi Gurat gitu ya, dengan cara yang sederhana gitu, selalu ada momen untuk kita bisa memperbincangkan beberapa hal gitu lewat format Waterglass seperti ini, kemudian ada workshop atau kita namain belajar bareng, kemudian ada nonton bareng itu Mobalejah, dan ada marmer buku sebetulnya salah satunya, tapi untuk tahun ini kita nggak ngadain marmer buku. Untuk tahun ini kita memakai tema Reinvented Tradisi. Apa itu Reinvented Tradisi? Itu adalah sebuah konsep gitu, sebuah yang artinya tradisi rekaan gitu, bahwa apa yang kita warisi, apa yang kita yakini hari ini, yang kita warisi sebagai kategorisasi yang kita sebut tradisi, itu sebenarnya tidak jatuh dari langit gitu, tidak serta-merta dia ada gitu, dia hadir dan kita jalankan sampai hari ini itu dari sebuah proses menjadi sebetulnya gitu, penuh dengan konstruksi, penuh dengan bagaimana itu dibentuk gitu, dan itulah yang kita jadikan kemudian tema untuk Gurat Gurit kita yang keempat ini gitu. Dan diharapkan juga melalui kehadiran tema Reinvented Tradisi ini kita bisa lebih jernih melihat apa yang kita sebut sebagai tradisi kita hari ini, dan bagaimana konteksnya bisa kita lihat dalam bagaimana kita menjalankan modernitas itu sendiri. Ya, saya rasa demikian dulu. Mungkin Dewo ada tambahan sedikit ya. Ya, baik, terima kasih Pak Bli. Ya, sebenarnya sih sama dengan apa yang dikatakan Pak Bli ya. Pak Susanto ya. Terkait dengan Reinvented Tradition itu sendiri. Nah, jadi di dalam tubuh Reinvented Tradition itu yang ada adalah yang pertama konstruksi atau rekonstruksi. Nah, misalkan kalau konstruksi ya ada konstruksi baru atas itu. Kemudian kalau dia rekonstruksi pada dasarnya dulu ada sesuatu yang serupa kemudian menghilang dan itu dibangkitkan kembali. Nah, caranya adalah salah satunya adalah rekonstruksi. Itu bisa menjadi salah satu tools di dalam Reinvented Tradition gitu ya. Jadi ada dua, ada konstruksi dan rekonstruksi. Nah, misalkan kalau dalam konteks Gurat Gurit 2025 itu terkait dengan Ortogelas untuk hari ini ada dua, terkait dengan yang pertama manajemen komunitas gitu ya. Komunitas di sini spesifik yaitu komunitas sastra, anak-anak muda progresif ya,
itu komunitas Dinane Mangkin. Kemudian yang kedua itu nanti ada terkait dengan manajemen teater gitu, atau manajemen pertunjukan dari komunitas Mula Wali Institute. Nah, untuk besok program hari kedua atau hari terakhir besok itu ada melajabaran atau workshop yang akan diisi oleh Pak Dr. Nuri. Oh ya. Itu terkait dengan kartun gitu, workshop kartun gitu. Jadi bagaimanapun juga kartun itu merupakan konstruksi baru yang bisa diinjekkan juga ke tradisian kita itu. Jadi ada beberapa dulu yang terkenal, misalkan kartun Sangat Delem dan lain sebagainya, karikatur lah ya. Itu. Kemudian yang terakhir sebagai sesi penutup itu ada perayaan 1 dekade dari Bali 1928 yang akan diisi oleh di Marlu, Banten. Itu lokasinya di ruangan Tara Studio di base-nya Gura Institute. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat menyimak gurat-gurit dari program-programnya. Kemudian mari kita rayakan kebaruan tradisi kita dengan cara-cara yang cara-cara yang asik lah. Ya, itu saja. Terima kasih banyak. Selamat menyimak. Oke, terima kasih Bapak Made Susanto dan Bapak Dewa Purwito. Dan saya kembalikan lagi ke diri saya sendiri yang Suka-suka dia aja lah. ya, di sebelah saya ada Bli Kasuwardana yang menemani kita pada Ngorte Geles yang ke-16 ya. Dan Bli Kasu ini aktif di komunitas Dinane Mangkin, dan mungkin menjadi salah satu foundernya ya Bli ya. Mungkin Bli bisa jelasin dulu, tadi kan sudah sempat disinggung oleh Pak Dewa Purwito intronya atau beberapa hal yang mungkin dilakukan Bli Kasu di kasusastraan Bali kuno atau Jawa kuno tersebut gitu. Kira-kira bagaimana atau apa upaya yang ingin dicapai oleh komunitas ini gitu, bisa dijelasin dikit Bli latar belakangnya. Ya, terima kasih Bli Nugi dan teman-teman Gurat sudah memberikan saya ruang untuk berbagi mengenai pengenalan komunitas yang di komunitas Dinane Mangkin. Jadi kami di komunitas Dinane Mangkin terbentuk pada tahun 2020. Pada saat itu Kian sendiri sedang duduk di bangku kuliah dan sangat-sangat ingin ke lapangan lagi karena pada saat itu masih COVID seperti itu. Nah, jadi awalnya kami bergerak di bidang pelestarian naskah dan upaya pengembangannya juga melalui digitalisasi dan konservasi naskah lontar seperti itu. Kami juga di Dinane Mangkin sekarang berfokus pada literasi yang dimana dasarnya adalah dari tagline kami yaitu Ngetut Pemargi Kawitan Antebudi. Jadi mengikuti jejak-jejak pendahulu kita di Bali melalui pelestarian naskah, edukasi tentang apa sih isi atau apa sih yang ada di dalam naskah itu sendiri. Mungkin itu yang pengenalan awal dari Dinane Mangkin. Oke, terima kasih Bli. Jadi segitu ya diskusi. Aku mau nanya, maksudnya setelah itu akhirnya kenapa Dinane Mangkin ini bisa disebut seke atau kolektif atau gimana proses itu Bli? Apa ada sesuatu di baliknya? Oh iya, dari tagline Ngetut Pemargi Kawitan Antebudi itu kita awalnya ada 5 orang yang bergerak di komunitas dan awalnya pun kita tidak mengambil
lontar langsung untuk di konservasi dan lain sebagainya, tapi kita bergerak di mengikuti lomba-lomba pengenalan budaya lah melalui video seperti itu. Nah, dari itu kita terus beranjak dan pada akhirnya kemarin di tahun 2024 kita coba-coba awalnya untuk mengajukan bantuan dana ke Kemendikbudristek kemarin yang sekarang menjadi Kemendikdasmen ya kalau nggak salah. Kebut bukan? Ya. Itu untuk pengajuan komunitas literasi yang dimana kita base-nya adalah naskah lontar itu sendiri dan kita perkenalkan ke khalayak publik untuk diangkatlah ke permukaan seperti itu. Dan sejatinya kita kalau dari pengetahuan dia komunitas atau sekedaman itu pasti berawalnya dari hal yang disukai bersama-sama seperti itu. Dan latar belakang kami di komunitas dari anggotanya itu adalah semua lulusan sastra, baik itu sastra Bali maupun Jawa kuno, dan ada sastra Indonesia juga yang tujuan kami sama untuk mengangkat atau melestarikan naskah-naskah kuno seperti itu. Ada lontar, ada prasasti yang dari Toraja dan lain sebagainya. Oke, kira-kira setelah terbentuk seperti itu, Blikasu ini gimana untuk mengelola organisasi tersebut? Apakah ada sistem ketua dan bagaimana ada rekrutmen terhadap itu untuk melihat lebih jauh ini? Dari awal kita sebenarnya hanya lingkungan kecil dari teman-teman yang ada di sastra Bali dan Jawa kuno awalnya. Dan karena kemarin ada penerimaan bantuan dana dari pemerintah itu, kami mau tidak mau membentuk kepengurusan yang dimana sama mungkin dengan komunitas pada umumnya ada bendahara, sekretaris, dan ada bidang-bidang dari hal yang ingin kita tuju. Jadi awalnya di 2020 pertama kami turun ke lapangan itu berdasarkan keinginan saya sendiri, karena kebetulan keluarga memiliki koleksi lontar dan tidak terawat, dan kebetulan itu perlu dilakukan konservasi. Jadi konservasi itu ada pembersihan, pendataan atau identifikasi, dan yang kami laksanakan adalah membuat katalog atau susunan judul yang ada di pemilik seperti itu. Nah, pada tahun 2020 itu bergeraknya dari sepengetahuan teman-teman. Jadi dari Tiang di Tanjung Benua ada beberapa tempat kita ke sana, ada lebih dikenal lagi dari teman yang lain. Jadi kita base-nya adalah dari circle teman-teman yang kecil lah. Dan sebelum pada tahun ini kita dapat bantuan lagi dari BPK untuk mengkatalogis satu naskah yang dimiliki di Ubud seperti itu. Jadi gerakannya dari teman ke teman. Setelah mungkin kita juga baru bergerak di media sosial, jadi baru dikenal, dan sekarang sudah ada beberapa tawaran-tawaran yang datang langsung dari masyarakat. Ini cukup menjadi gerakan akar rumput juga ya akhirnya. Ya, betul. Gue nervous ketemu gini karena sebenarnya banyak pertanyaan, cuman kita sebenarnya bikin sesi terbuka aja beli ya. Nah, kembali menempatkan konteks reinvented tradisi tersebut. Oke. Ya. Kita kira-kira misalkan Kasu mengambil istilah seke itu gitu, dan gimana menempatkan seke itu di wilayah modern hari ini itu, kira-kira pilihan-pilihan itu apa yang menjadi pertimbangan itu Kasu? Di tengah mungkin banyak ada organisasi tapi memilih untuk memberi nama itu tentang
istilah lokal tersebut. Oke. Jadi sepengetahuan saya mengikuti seke dan baik itu di seke gong dan seke yang ada di desa seperti itu. Jadi yang tiang tangkap adalah sistem manajemennya mungkin sama dengan sistem manajemen yang baru, ada sistem kepengurusan, ada yang kalau istilahnya ada penyarikan yang menulis, ada pertengahan dari sisi bendahara seperti itu. Jadi dan hal yang menarik yang saya temukan di lapangan dan itu termuat di naskah lontar, bahwasannya seke-seke yang ada pada zaman dahulu itu sudah membuat laporan pertanggungjawaban. Nah, dari naskah yang judulnya Pengeling-eling. Seperti salah satu contohnya adalah naskah yang kami temukan di Geria Lor Pasar yang berjudul Pengeling-eling Seke Barong, yang dimana di dalamnya itu naskahnya tipis, hanya ada 4 lembar naskah lontar lembar-lembaran. Jadi dari identifikasi naskah saja itu naskah yang cepat dibuat, jadi masih ada tulangnya, dan di dalamnya termuat tentang laporan keuangan yang digunakan pada saat nangyang barong yang ada di lingkungan tersebut. Ya, ada pembelian praso, pembelian kayu dan pencarian kayu, tertulis sangat jelas di sana, disebutkan di side karya seperti itu. Dan kalau diidentifikasi dari tahun naskah itu dibuat, mungkin itu era-era zaman penjajahan dulu karena masih menggunakan sistem keuangan sen. Berarti di masa dahulu itu tersebut sudah tercatat bagaimana pengelolaan atau manajerial terhadap organisasi, cara atau bagaimana berkolektif tersebut. Apa ada lagi temuan-temuan lain kasih untuk lontar serupa gitu? Ya, jadi dari temuan-temuan mungkin itu yang saya temukan secara langsung, namun ada beberapa judul lain juga terkait dengan sistem pelaporan tersebut. Ada pengeling-eling dari banyak sebenarnya jenis-jenis pengeling-eling tersebut. Contohnya dari zaman dahulu kan sudah ada sistem manajerial dari surat menyurat, seperti pipil, seperti surat-surat yang dibuat untuk dari kerajaan ke kerajaan, itu juga sangat-sangat terstruktur dari susunan kata dan kalimatnya, dan juga ada sistem stempelnya pada zaman dulu yang termuat di lontar-lontar. Ya. Berarti lebih khusus pada pencatatan lontar berarti yang dilakukan oleh komunitas Dinani Mangkin ini ya? Ya, betul. Seperti itu. Jadi mungkin saya langsung sesi tanya jawab ya? Boleh ya? Mungkin teman-teman di sini kita buka untuk kita buka untuk 3 penanya pertama sih, mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut. Mungkin yang pertama ada siapa? Banyak sekali ada di sana, ada. Mungkin ini siapa beli? Bisa diperkenalkan nama dan juga dari mana? Baik, terima kasih Nugi sudah memandu ya dan memberikan kesempatan pertama bertanya kepada saya. Ya, terkait dengan komunitas itu kan sebenarnya menarik ya, komunitas atau yang masa lalu sering disebut seke. Pertanyaannya kan bagaimana komunitas di Dinani Mangkin itu memandang seke masa lalu dan relate-nya dengan komunitas Dinani Mangkin itu seperti apa. Kemudian banyak kegiatan yang dilakukan ya oleh komunitas Dinani Mangkin itu hasilnya berupa apa dan dikemanakan gitu.
Nah, jadi kan ada pengarsipan misalkan, atau ada memang dalam hal ini tujuan-tujuan research atau apapun bentuknya. Mungkin bisa di-spill lah sedikit terkait dengan apa yang sudah capaian dari Dinane Makin selama berproses kurang lebih berapa tahun? 5. 5 ya, 5 tahun itu sendiri. Itu sih, terima kasih. Mungkin saya langsung jawab. Jadi dari pertanyaan pertama, bagaimana pandangan kami di komunitas Dinane Makin terkait dengan pola atau seke-seke dari masa-masa sebelumnya atau dari pengungsi kita. Jadi dasarnya menurut saya pribadi, kita di komunitas Dinane Makin mengambil dasarnya, yaitu yang pertama adalah demen patuh, artinya kegemaran kita itu sama dari bidang naskah, dari bidang bahasa, dari bidang sastra. Itu yang menjadi tonggak untuk komunitas ini bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Dari seke-seke yang ada di masa lampau itu sendiri, mungkin pada saat itu juga dari lingkaran-lingkaran kecil yang dibentuk untuk menjadi seke yang lebih majemuk seperti itu. Contohnya dari seke Santi. Orang-orang yang ada di seke Santi ini pasti senang dan gemar untuk mesanti seperti itu kan. Sama halnya dengan Dinane Makin, kita memiliki keresahan pada dasarnya adalah ketika naskah yang ada di masyarakat tidak terawat, apa yang akan kita lakukan atau pertanggungjawaban kita sebagai sarjana atau lulusan dari sastra daerah itu sendiri seperti itu. Dan menyambung ke pertanyaan kedua, yaitu hasil dari kegiatan-kegiatan kami di komunitas Dinane Makin. Jadi kami di komunitas Dinane Makin yang sudah berdiri kurang lebih 5 tahun ini, namun aktif lagi dari tahun 2023 lah seperti itu. Jadi dari tahun awal kami sudah kurang lebih melaksanakan kegiatan di bidang preservasi naskah itu sudah sebanyak kurang lebih ada 6 lokasi seperti itu. Jadi hasilnya itu adalah yang pertama pasti yang diinginkan masyarakat adalah identifikasi dari naskah-naskah yang dimiliki, yang kami dokumentasikan dalam bentuk katalog sederhana yang membantu masyarakat atau pemilik agar mengetahui naskah-naskah yang dia punya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kami sudah melaksanakan kemarin sih melaksanakan program Pustaka Kreatif namanya. Ada 3 cakupan program di dalamnya. Ada pengadaan bahan bacaan yang dimana kami mengadakan naskah lontar sebagai inventarisasi di komunitas. Yang kedua adalah ada Pustaka Kreatif itu sendiri yang dimana kami mengangkat bagaimana cara alih aksara atau alih bahasa yang tepat dilaksanakan untuk masyarakat seperti itu, dan sasarannya adalah teman-teman di universitas. Dan kegiatan yang ketiga adalah sebenarnya untuk kami sendiri di komunitas, bagaimana manajemen atau pengelolaan komunitas yang patut kami tiru dari pada saat itu kami mengundang dari pengelola, kalau nggak salah, Bahasa Bali Wiki seperti itu. Nah, kebetulan pada tahun ini dari kemarin di bulan Juni kami melaksanakan inventarisasi lagi naskah yang didanai oleh BPK 15 kalau nggak salah yang di Bali. Itu mengkatalogis naskah-naskah milik salah satu gereja di Ubud di Galantang, yang dimana kami dapatkan sejumlah 130 judul dan 130 naskah, namun judulnya kurang lebih ada 145an, karena satu bundle naskah lontar itu cukup beragam isinya sih. Itu mungkin itu yang bisa jawab.
Oke, lagi satu sih. Iya, Nama Pak ya? Boleh, silahkan. Kalau dulu itu dalam konteks seke itu kan sangat bisa dikatakan satu ini ya, artinya kalau seke zaman dulu itu di satu wilayah itu misalkan ada seke dan saya pikir agak tertutup gitu ketika berbicara terkait dengan seke pada masa lalu. Nah dalam artian ini adalah kalau hari-hari ini itu kan dalam konteks komunitas itu bisa sangat terbuka untuk kerjasama, apakah kerjasamanya saling bantu dan lain sebagainya, ataupun juga dari fundraising gitu. Misalkan ada pendanaan nih dari mana gitu. Nah kalau untuk Dinan Makin itu ada itu nggak hal-hal itu nggak, misalkan pemerintah sastra lain gitu, misalkan ingin kerjasama dan sebagainya, join misalkan atau bagaimana? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi selama kami berjalan, kami sangat terbuka untuk kerjasama, terutama dalam bidang pelestarian naskah dan edukasi tentang aksara Bali maupun tata cara menulis aksara Bali atau aksara-aksara yang lain di daun lontar seperti itu. Kami sangat terbuka dan kami juga di komunitas memiliki satu program yang sangat mungkin menurut kami sangat membantu masyarakat, yang dimana ketika ada masyarakat yang memiliki naskah khususnya naskah lontar, kami sangat siap untuk membantu perawatan, baik itu dari preservasi atau konservasi naskah, dari pembersihan, yang kedua dari identifikasi, dan yang ketiga kalau semisal dari pemilik ingin karena kan seperti ini, naskah lontar itu tidak bisa ada beberapa naskah lontar yang tidak bisa setiap hari atau setiap saat diturunkan, seperti itu harus ada ritual dan lain sebagainya. Nah dengan kemajuan zaman dan keikutsertaan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, salah satu upaya untuk bisa membaca naskah setiap hari maupun setiap saat adalah digitalisasi. Nah kami juga membantu masyarakat untuk mendigitalisasi naskah-naskah yang ingin digitalisasi oleh masyarakat. Seperti itu. Bagaimana Pak? Terjawab? Ya. Oke, Yang lain? ada pertanyaan dari teman-teman yang itu tuh si gini katanya senyum-senyum. Boleh deh. Ya, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih atas untuk berbicara. Perkenalkan, saya Firda Safa. Sebelumnya saya pendatang di Bali sejak Januari kemarin, dan sebetulnya kedatangan saya di sini nih hari ini juga ingin sedikit banyak tahu bagaimana kemudian terkait komunitas dan pergerakan atau movement yang terjadi di Bali itu seperti apa. Karena saya cukup lama juga di Jogja, sekitar 8 tahun sebagai pekerja seni, dan saya juga ada, jadi cerita sedikit ya, jadi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Yes. Saya juga sempat membuat semacam kolektif di daerah saya, yaitu di Jawa Tengah, tepatnya di Banyumas, di Cilacap Banyumas gitu. Dan saya cukup pengen sih kalau mengingat bagaimana kemudian kondisi terkait dengan literasi, kemudian arsip-arsip yang ada di daerah saya pada waktu itu, pada sebelum saya kesini ya, itu kayak mereka banyak sekali yang belum paham kaitannya dengan jangan paham, bahkan peduli itu kayaknya tuh nggak ada tuh, rasa peduli itu kayaknya mereka masih kurang gitu. Nah, jadi yang menjadi menarik dari obrolan ini menurut saya adalah dari komunitas apa tadi, sorry agak susah namanya. Dinane Makin. Dinane Makin. Ya. Oke, itu artinya apa ya? Sorry. Hari ini. Oh, hari ini ya? Ya, oh, itu dari Dina bahasa itu Bali. Dina itu hari, Makin itu ini. Jawa ya? Ya. Oke. Nah, yang menjadi menarik menurut saya di sini adalah teman-teman dari Dinane Makin ini ada semacam fokus yang cukup terstruktur, yaitu berawal dari hal-hal yang sifatnya itu reminiscensi atau mengingat gitu mungkin ya kalau menurut saya. Jadi kan
dari berangkat dari arsip-arsip lontar, kemudian dari apa kayak apa ya istilahnya ya itulah arsip-arsip lontar, dan kemudian beberapa naskah yang mungkin tidak terpublish secara apa ya di museum dan sebagainya, itu kan kemudian menjadi fokus dari teman-teman di Nanmangkin. Nah, saya tuh penasaran bagaimana awal mula dari untuk membangkitkan semacam apa ya ketertarikan dari masyarakat mungkin yang kurang aware terhadap arsip, pentingnya dari arsip tersebut, karena saya juga salah satu orang yang cukup paham bahwasanya leluhur kita sejak dulu itu sudah sangat memiliki pemikiran yang maju, terutama kayak tadi beli siapa namanya Kasu. Beli Kasu. Ya. Oke, Beli Kasu sampaikan kayak dalam lontar dulu itu udah ada stempel dan penyariannya ya, jadi kayak apa penulis gitu ya. Nah, itu udah cukup terstruktur dan itu terjadi hingga hari ini. Nah, itu bagaimana kok menurut Beli Kasu? Ya. Sorry ya, aku agak lupa. Nah, itu dari Beli Kasu itu bagaimana kira-kira awal mula kok bisa kemudian tuh masyarakat bisa peduli dan tertarik untuk mungkin tadi kan banyak permintaan dari mungkin dari apa namanya instansi pendidikan dan sebagainya, minta untuk diajari apa biasanya kayak lebih dibimbing untuk bagaimana cara baca lontar dan arsip-arsip lainnya itu gimana sih caranya, karena ini juga penting menurut saya untuk bagaimana mendapatkan asupan hal tersebut, kiat-kiat mungkin ya kiat-kiat untuk kemudian mungkin bisa di-sharingkan juga untuk teman-teman di luar pulau Bali. Itu kira-kira saya nggak panjang, terima kasih. Baik, terima kasih Mak pertanyaannya. Jadi sebenarnya kami ini di Nanmangkin adalah ya bukan melanjutkan juga, kami jalan berbarengan dengan instansi pemerintah. Jadi sebelum kami di Nanmangkin bergerak dalam upaya pelestarian dan preservasi naskah dari Provinsi Bali, dari kalau tidak salah dari Perda tahun 2018 tentang pelestarian dan pengembangan aksara bahasa dan sastra Bali itu terbentuklah instansi yang namanya Penyuluh Bahasa Bali. Jadi dari Penyuluh Bahasa Bali lah yang sebenarnya sangat berperan besar untuk akses ke masyarakat, karena dari Penyuluh Bahasa Bali yang membukakan pemahaman bahwasannya lontar ini tidak pingit, tidak tenget seperti itu, harus dibersihkan, harus tetap dibaca dan lain sebagainya. Jadi kami di Nanmangkin hanya sebagai perpanjangan tangan selain Penyuluh Bahasa Bali, karena kadang-kadang kepercayaan yang dimiliki masyarakat itu masih perlu diberikan penyuluhan dan lain sebagainya, karena tidak semua masyarakat ingin dan mau untuk memberikan lontarnya untuk dibersihkan oleh pihak luar seperti penyuluh seperti itu. Makanya kami hadir sebagai pilihan yang selanjutnya selain penyuluh dari pemerintah, agar bahwasannya naskah-naskah ini tetap bisa lestari dan bisa tetap dijaga dari movement yang digerakkan oleh komunitas itu sendiri maupun dari segi penyuluh seperti itu, Pak. Jadi peran pemerintah juga sangat penting, dari walaupun ini hanya lingkaran kecil ya, yang hanya yang memiliki lontar ribuan di Bali, tapi yang mau dan peduli akan adanya lontar ini sangat minim seperti itu. Tidak semua masyarakat mau untuk sedikit tidaknya mengambil dan lain sebagainya, karena ada statement dari masa-masa lalu yang bahwasannya lontar itu masih tengah lah, masih pingit dari segi isi dan dari segi bahan seperti itu, Pak. Terima kasih. Bagaimana? Sudah terjawab? Ya. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin? Rangkap saya, Pak.
tunggu sebentar. Ini sebenarnya masih satu lagi ada kalau ada teman yang mau menanyakan. Masih Wikan? Tapi aku yang berarti yang ingin bertanya nih. Jadi sebenarnya aku kan bukan orang yang bisa membaca Bali ya. Mungkin bisa dibilang buta aksara sih sebenarnya. Walaupun dulu diajarin gitu, tapi sekarang itu nggak terbiasa lagi untuk membaca, mungkin karena lebih akrab dengan huruf alfabet mungkin dan bahasa lain mungkin. Tapi kira-kira ada nggak mungkin upaya untuk mungkin di luar non akademis yang bisa dibagikan gitu tentang spirit gerakan ini, Kasu? Ada nggak upaya-upaya ya untuk memperbanyak lagi atau menggemari lagi bahwa akhirnya Bali juga punya aksara yang kita bisa banggakan gitu? Ya, sebetulnya Bli, kita di Bali sudah sangat beruntung dengan adanya support dari pemerintah dan ada dari universitas yang sudah mengembangkan aksara Bali ini tidak hanya pada kemampuan menulis, tapi sekarang di Bali sudah go digital, jadi aksara Bali itu sudah bisa kita ketik di handphone, di laptop dan di platform-platform lainnya. Dan upaya kami dari komunitas di Dinemakin adalah karena fokus kami di tahun 2025 ini adalah masih pengembangan di dalam, artinya dari teman-teman untuk bisa nantinya planning ke depannya itu adalah membuka satu kelas lah untuk workshop atau pelatihan mengenai aksara Bali. Sejujurnya itu kan sudah ada dari SD di jenjang sekolah, namun mungkin kegemaran teman-teman atau adik-adik kita bahwasannya aksara Bali atau bahasa Bali ini masih dianggap kuno. Jadi kami juga di Dinemakin ingin mengangkat bahwasannya naskah-naskah yang ada cerita ataupun hal-hal yang menarik itu yang akan kami gunakan sebagai campaign bahwasannya aksara Bali, bahasa Bali itu adalah karakter yang kita punya atau ciri yang kita punya di Bali seperti itu. Nah, itu karena kemarin sempat ketika ke Gedong Kertia terutama gitu, itu tempat bagus dan sebenarnya isinya lebih akrab dengan budaya visual ya kalau saya ya terutama. Cuman kan akhirnya terlintas itu, kenapa aku ngerasa asing banget, maksudnya jauh banget walaupun saya dari kecil di Bali gitu. Dan kadang-kadang itu dia hal-hal seperti itu tuh cuman diperoleh oleh orang yang emang belajar secara spesifik atau profesional di sana gitu di bidangnya. Tapi ada hal yang mungkin dari orang yang non akademis atau yang nggak mempelajari itu tuh ngerasa sedikit apa ya, sebenarnya ada rasa ingin tahu lebih, cuman aku rasa kamu harus bikin kelas Ya. untuk ngajarin untuk ngajarin misalnya orang-orang akhirnya jadi inklusivitas ilmu itu biar nggak eksklusif akhirnya yang orang-orang yang belajar di sastra Bali aja yang bisa menikmati kekerenan itu ya. Mungkin itu ya Kas ya. Betul. Ya, jadi itu pun menjadi visi kami di Dinemakin Melindungi. Jadi kita akan bergerak juga di bidang edukasi, namun masih menunggu teman-teman yang harus menyelesaikan studinya seperti itu. Karena sebagian besar teman-teman di Dinemakin adalah akademisi, jadi ya masih menyelesaikan jenjang studinya. Tapi ke depan
Saya kira di Didine Makin juga akan membuka kelas dan akan mencari tempat bahwasannya ketika teman-teman yang tidak mempelajari aksara Bali, tidak mempelajari lontar, ketika punya pertanyaan dan memiliki lontar, kemana ya bisa ini dibawa? Ya jawabannya nanti bisa ke komunitas Didine Makin. Itu sih visi besarnya seperti itu. Oke, tapi menarik sih akhirnya ada pakar yang akhirnya bisa menjadi jembatan untuk teman-teman nanti yang lain ya. Saya harap nanti juga mungkin bisa ada apakah besok ini Didine Makin ini bisa mengkomodifikasi atau menjual jasa gitu atau gimana kira-kira, atau tetap menjadi komunitas yang sangat mulia itu untuk kaya gitu, atau gimana? Kan seke itu kan biasanya Ya, seperti itu betul, tuh. betul. Ada kalau di Bali itu seke gini ya, dapat 2M gitu, makasih itu nggak apa-apa. Ya betul. Jadi istilah seke dinane jani itu kira-kira ada nggak misalkan upaya untuk apa, untuk komodifikasi terhadap hal tersebut? Ya, sebenarnya kami sudah memiliki planning besar di depan untuk membuat salah satu tempat untuk preservasi, digitalisasi dan konservasi naskah lontar utamanya, dan tempat belajar untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam lagi bagaimana sih aksara Bali atau penulisan-penulisan di dalam lontar itu sendiri. Karena sepengalaman kita di Bali memiliki banyak naskah lontar terutamanya yang beraksarakan aksara Bali dan berbahasakan bahasa Kawi atau Kawi Bali. Kita pasti memiliki pertanyaan, siapa yang harus dicari ketika kita ingin mengetahui isi dari naskah ini sendiri. Kita di Bali, kalau sepengetahuan saya, belum memiliki tempat untuk melakukan hal tersebut, dari riset, edukasi maupun pembagian ilmu tentang naskah yang ada di Bali. Contohnya, ketika teman-teman di kedokteran ingin mengetahui bagaimana hewan-hewan itu tumbuh dari sistem biologinya, mereka punya lab biologi. Dari teman-teman teknik mesin, contohnya, ketika memiliki mesin sepeda motor dan ingin mengetahui bagaimana caranya memperbaiki, mereka memiliki bengkel seperti itu. Nah, kami juga di Didine Makin memiliki visi untuk menjadi salah satu tempat yang terbuka untuk masyarakat. Ketika di masyarakat bertanya, saya punya naskah tapi tidak mengetahui apa isi naskahnya, bisa nggak dicari tahu apa isi naskahnya, seperti itu. Jadi ya bahasa kekiniannya seperti laboratorium naskah lontar, seperti itu visi kami ke depan. Berarti masih tetap gini ngayah untuk apa ya, founding atau masa kita ngomongin hari ini nih ya hari ini apa, karena hari ini tuh data tuh kan mahal banget ya. Ya betul. Data tuh dijual dan mahal gitu. Saya mengingat satu pesan dari dosen saya yang memberikan jalan ini, dan beliau sudah almarhum, dan mungkin beliau juga aktif di Gurat, beliau Pak Bayu Gita, dan beliau sudah menasehati kami bahwasannya ketika kalian ingin mencari rupiah dari naskah lontar ini sendiri, itu pasti akan dijauhkan rezekinya untuk kepentingan finance saja, tapi seperti itu. Jadi kami mengupayakan dananya ini kami cari ke pemerintah melalui bantuan-bantuan yang bisa kami ajukan melalui proposal, tapi gerakannya tetap untuk ketika masyarakat menginginkan jasa kami tetap ngayah bahasanya. Namun kita juga melirik bahwasannya masyarakat yang mana saja yang perlu kami bantu. Contohnya ketika pemilik naskah adalah seorang DPR, kan tidak mungkin kami hanya ngayah saja untuk membersihkan, ya pasti kami meminta jasa transportasi seperti itu, ini ya uang lelahnya seperti itu. Iya.
Eh, apa namanya? Itu cukup menarik ya. Jadi kamu berusaha untuk melakukan funding ya mungkin ya, Ya. untuk running dari gerakan ini Ya, gitu. betul. Tapi ketika ngomongin hari ini gitu, ada gimana biar komunitas ini kan udah 5 tahun nih, ada nggak planning biar sustain untuk ngurusin apa namanya kelembagaan ini dengan cara cari finance yang seperti apa kira-kira? Apa namanya visi ya? Apa Oh, ya. vision ke depan? Kami di Dinine Makin, kalau dari pengalaman di tahun lalu karena sempat mengikuti bantuan dana pemerintah itu, kami bertemu dengan komunitas-komunitas literasi yang memang gerakannya di akar rumput seperti itu, namun mereka memiliki founding yang cukup besar. Salah satunya adalah dengan bermodalkan website seperti itu. Dan kami juga di Dinine Makin di ulang tahun kami yang kelima kemarin di 17 Juni kami juga sudah melaunching website untuk pengenalan komunitas kami, dan kami berencana di akhir tahun ini akan bekerja sama dengan pemerintah untuk mencari kerjasama yang saling menguntungkan seperti itu. Karena kan sepengetahuan saya, pemerintah memiliki banyak proyek untuk pelestarian dalam bidang naskah. Namun yang mereka sangat-sangat cari adalah siapa yang akan menjalankan proyek ini, karena kan tidak mungkin orang-orang di birokrasi akan turun langsung ke lapangan, sedangkan manajemen yang di birokrasi saja sangat banyak kerjaannya seperti itu. Makanya kami ingin menjajaki dengan kerjasama yang mungkin saling menguntungkan seperti itu. Berarti ada upaya lain yang lebih luas lagi ya? Ya, betul. Untuk bisa running di kolektif ini atau seke ini gitu. Ya, kami memiliki pemikiran seperti politisi sebenarnya. Gimana tuh? Mencari kepentingan yang bisa kami jalankan untuk komunitas penggerak sastra ini. Namun mereka juga merasakan kehadiran dari teman-teman ini di masyarakat seperti itu. Oh, Politisi yang baik artinya. politisi yang baik. Ya. Seperti itu. Iya. Tapi ini dari tadi kita nggak ngomongin bansos kan? Enggak. Bukan, Beda. ya? Berarti emang program yang Ya, Khusus memang untuk khusus pelestarian. kebudayaan seperti Iya, itulah. iya. Menarik. Jadi ada penanya lagi yang sudah terkumpul. Oh, di sana ada Bli Nuri. Mungkin kita buka lagi biar lebih enak. Baik, terima kasih. Saya Nuriarte, salah satu anggota di Gurat itu ya. Sebenarnya saya tidak ingin bertanya, tapi hanya ingin berpendapat. Mudah-mudahan bisa ditanggapi dengan baik. Pertama, berkaitan dengan kebudayaan gitu ya. Kita semua pasti sepakat bahwa kebudayaan itu penting. Salah satunya misalnya dari komunitas Dinine Makin menjalankan kegiatan-kegiatan tentang observasi tentang lontar ya. Karena ada upaya untuk melestarikan lontar, kemudian juga sekaligus untuk memasyarakatkan bagaimana tulisan Bali supaya sampai tidak hilang. Saya kira ini menarik untuk terus dikembangkan. Termasuk juga sebenarnya pemerintah juga sudah berupaya untuk melakukan atau mendukung kegiatan-kegiatan tersebut. Tetapi realitasnya yang kita lihat di masyarakat hari ini sepertinya memang sejak dulu atau sejak lama dengungan-dengungan berkaitan dengan pelestarian kebudayaan fokusnya bahasa Bali sepertinya memang tidak maksimal. Itu sangat terbukti misalnya ketika lulusan bahasa Bali, kalau kita, mohon maaf kalau saya bandingkan gitu ya, kalau dibandingkan dengan lulusan bahasa Inggris, rasa-rasanya di lapangan kita bisa langsung menjawab siapa yang lebih dulu mendapatkan tempat di masyarakat. Kemudian begitulah perputaran selanjutnya bergulir. Input-input yang baik atau input-input yang notabene misalnya memiliki kecerdasan tinggi, lebih banyak mereka masuk ke jurusan-jurusan bahasa asing gitu. Dan saya tidak mengatakan kalau yang jurusan bahasa Bali atau bahasa sastra itu kurang, tetapi input di jurusan-jurusan tersebut
cara memilihnya berbeda. Misalnya kalau jurusan bahasa asing mereka mencari 20, mungkin pelamarnya 200 begitu. Tetapi kalau yang di bahasa Bali mencari 20, mungkin pelamarnya hanya 25. Artinya cara pemilihannya pun dari proses input akan berbeda. Maka begitulah perputaran selanjutnya. Nah, saya kira dalam proses ini mudah-mudahan dari komunitas di Nene Mangkin pergerakan yang sudah dilakukan selama 5 tahun untuk kedepannya bisa sampai pada goal-goalnya tersendiri, sampai pada batasan bagaimana kemudian kebijakan di pemerintah pemerintahan daerah itu bisa diambil. Jadi dari komunitas ini kemudian nanti melahirkan sebuah kebijakan, apalagi tadi disampaikan ada politik-politik kebaikan yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan goalnya adalah memang benar-benar serius dan lebih mengupayakan lagi bagaimana teman-teman kita di bahasa Bali yang khususnya concern di bahasa Bali memang betul-betul mendapatkan ruang, dan itu penting. Jadi penting tidak hanya di batas wacana, tetapi penting yang memang mereka harus dibuatkan ruang bahwa itu memang betul-betul yang akan kita cari, sehingga peminat generasi kita berikutnya dengan pandangan bahwa kedepannya mereka memiliki tempat yang baik, seyogianya generasi kita berikutnya juga akan berpikir untuk mencari dan benar-benar melestarikan apa yang sudah kita upayakan. Mudah-mudahan doa kita bersama termasuk juga dari Dinane Mangkin dalam upaya-upaya ini bisa terus dilanjutkan, dan memang benar-benar upaya kita pelestarian itu memang betul-betul serius kita dapat lihat sebagai sebuah dampak yang betul-betul real di lapangan. Jadi tidak hanya sebatas wacana yang terus kita dengungkan berkali-kali, tetapi dampaknya masih belum kita rasakan. Sekali itu, terima kasih. Terima kasih Pak Nuri. Gimana Beli Kasu? Mau menanggapi? Ya, mungkin saya tanggapi. Jadi itu sangat-sangat real terjadi di masyarakat apa yang sudah disampaikan oleh Bli Nuri, karena kami pun dari anggota di komunitas di Nene Mangkin pun sangat terbatas untuk mendapatkan lapangan pekerjaan seperti itu. Jadi nah itulah visi kami membuat satu ruang dan yang akan dijalankan. Semoga pemerintah melirik dan mau membukakan ruang untuk membuatkan satu aturan lah di mana bahasa daerah ini bisa menjadi minat utama bagi generasi penerus yang ada di Bali saat ini. Terima kasih, Bli Nuri. Oke. Time's up. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin untuk pertanyaan terakhir? Ade Armando, Bung. Mbak Savitri? Oke. Ibu Firda. Terima kasih. Mau tanya lagi? Enggak sih, menanggapi mungkin ya. Kayak tadi dari pertanyaan belinya kemudian dijawab sama belinya. Lupa lagi namanya, maaf ya. Jadi kayak kan tadi katanya upaya-upayanya antara lain supaya untuk mewujudkan dari visi tersebut dari teman-teman di Nene Mangkin ya. Nah itu kemungkinan juga bersumber dari support dari pemerintah. Kan memang tidak hanya dari pelakunya, kemudian masyarakat dan pemerintah kan juga harus bekerja sama ya, saling bersinergi gitu. Nah kira-kira kalau memang fokusnya itu bukan mengandalkan ya, kesannya jadi kayak ya ada harapan, secercah harapan lah gitu ya dari pemerintah untuk bisa mensupport movement dari teman-teman. Nah andai kata nih, kalau jujur kalau dari pengalaman saya pribadi cukup skeptis dengan pemerintah. Jadi kayak udah cukup kecewa lah gitu sama pemerintah kalau ngomongin soal bagaimana kemudian kita sebagai generasi muda yang memiliki kesadaran penuh terhadap bagaimana untuk bisa melestarikan dan lain sebagainya budaya, tapi kemudian masyarakat pemerintah sendiri itu tidak ada support atau mungkin cuma memandang sebelah mata dan sebagainya. Kira-kira dari teman-teman di Nene Mangkin sendiri ini nggak sempat kayak ada kepikiran
kalau misalkan pemerintah nggak support, dari teman-teman sendiri juga semangatnya udah, spiritnya udah mulai meredup, ada nggak upaya-upaya supaya tindakan atau semangat dari teman-teman tuh tetap tidak meredup dan tetap semangatnya tetap berjalan supaya yang menjadi visi dari teman-teman itu bisa tetap terrealisasi. Gitu sih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi langsung saya jawab. Sebenarnya peran pemerintah yang ada di Bali dari sisi komunitas di Nenomakin ini sangat membantu. Kenapa saya bilang membantu? Karena saya juga memiliki pengalaman di digitalisasi aksara Bali yang dimana pada hari ini salah satu aksara yang ada di Indonesia setara dengan aksara Thailand, Cina, Jepang, dan lainnya bisa digunakan di penamaan domain atau website. Itu juga karena salah satu aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi yang bisa kami memperkuat riset kami tentang digitalisasi aksara Bali. Dan mungkin peluang menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nuri, peluang teman-teman yang lulusan bahasa Bali, lulusan sastra Bali sepertinya memiliki ruang baru yang dimana di dalam media digital kita bisa kalau pemikiran saya adalah seluruh aksara Bali yang mungkin nantinya digunakan sebagai nama domain itu perlu ada validatornya yang memang benar-benar mengetahui bagaimana sistem penulisan aksara Bali dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa menjadi jawaban nantinya di depan ketika teman-teman yang lulusan sastra Bali, lulusan bahasa Bali ketika mencari pekerjaan, kayaknya di depan media digital ini sangat berperan untuk itu. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagaimana, sudah terjawab? Ya udah deh. Aku mau nanya deh, terakhir deh. Kamu tadi kan nyinggung digitalisasi dan mungkin sekarang lagi banyaknya diluncurkan artificial intelligence itu, AI itu. Ada nggak kira-kira sebagai bisa dibilang kamu budayawan ya akhirnya, bagaimana ada pemajuan budaya itu, bisa nggak besok kira-kira berapa tahun ke depan kamu jadi AI trainer tentang dibawa ke AI gitu, maksudnya data-data lontar dan segala macam manuskrip tuh, apakah gimana menurutmu pandanganmu misalkan ke depan untuk ngomongin industrialisasi itu? Ya, jadi kebetulan Linuki kemarin di bulan April kalau nggak salah kita di komunitas mendapat tawaran untuk menjadi validator bahasa AI lah seperti itu untuk bahasa Bali. Jadi itu cukup menjanjikan untuk pekerja lepasan atau teman-teman yang lulusan sastra Bali seperti itu. Jadi tentang adanya AI ke depan bahasa Bali sepertinya akan banyak digerogoti untuk menjadi salah satu bahasa yang bisa dijawab oleh AI seperti itu. Berarti ada kemungkinan terserap besok ya, berarti ya kayak aku bilang tadi tuh, karena data hari ini tuh kan sangat mahal itu. Ya, betul. Jadi itu sangat memungkinkan. Berarti ada peluang-peluang itu di tengah gempuran industrialisasi digital ini. Ya. Keren sih. Besok kira-kira Bali seperti apa? Nanti ChatGPT ntar kita bisa ngetik dengan bahasa Bali itu. Dan mungkin Kasu ada sepatah dua kata untuk menutup diskusi kita pada sore hari ini. Iya. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman Gurat dan teman-teman hadirin yang sudah meluangkan waktu. Sejatinya untuk seperti apa yang dikatakan oleh Pak Nuri tadi, kita tidak bisa
hanya menggaungkan pelestarian budaya, pelestarian bahasa dan lain sebagainya, tapi kita harus bergerak bersama-sama untuk menjadikan bahasa Bali khususnya sebagai branding untuk orang Bali itu sendiri, seperti itu. Jadi pesan Tiang, kedepannya kita harus bersama-sama menjadi mungkin secerca harapan agar pelestarian bahasa Bali bisa terus berjalan dan tidak akan punah, seperti itu. Oke, beri tepuk tangan buat Likasu. Terima kasih banyak para hadirin yang sudah datang. Terima kasih banyak Likasu yang berkenan hadir menjadi narasumber pada perbincangan kita sore hari ini. Saya Nugi, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om santi.